Iya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada semangat hari ini? Amin. Saya kemana-mana jadi host sama Bapak ini. Selalu hampir 3 kali 1 minggu saya jadi hostnya Pak Heru. Hari ini pun saya harus kembali jadi host. Ternyata memang partner yang sepadan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, tidak ada yang bisa menggantikan partner terbaik kami. Ya kan? Betul. Bapak Ibu, kita di tengah-tengah alam yang sangat luar biasa. Katakan ya. Ya. Bapak Ibu menikmati ketika hadir pagi ini tadi di sini? Ada nggak yang nggak menikmati? Atau yang masih merasa sedih? Ingat ibunya di kampung, ingat utangnya bertumpuk, gitu ya. Padahal hari ini itu sungguh luar biasa sukacita kita. Kita jarang sekali ada ibadah di alam terbuka gini, tetapi hari ini kita ibadah di alam terbuka. Ketika kita menyaksikan bagaimana penciptaan Tuhan atas alam semesta, sebenarnya kita sanggup untuk bisa bersyukur. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Senang melihat Bapak Ibu Saudara dan para tamu-tamu kita, para jemaat Tuhan yang luar biasa, yang semangat hari ini ya. Nah, hari ini kita merayakan apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Anak-anak. Anak-anak. Kita merayakan apa sih nah hari ini? Apa? Kurang keras. Hari apa? Hari Raya Kristen namanya hari apa nak? Kurang keras. Kok hanya Joe yang ngomong? 1, 2, 3 serentak semuanya. Oh iya. Jemaat Tuhan hari apa hari ini? Aduh, Pasca nggak semangat. Lebih semangat tuh di belakang anak-anak kita. Sekali lagi, 2, 3. Sekali lagi. Iya. Kita mau tanya Pak Heru nih ya sebagai gembala kita. Mungkin kita sering merayakan Paskah, kita tahu hari Paskah itu hari apa. Kita mungkin memahami sebagian besar dari apa arti Paskah. Tapi lebih jelasnya tentunya dari seorang hamba Tuhan yang mungkin akan menjelaskan kepada kita pagi hari ini ya. Kita akan tanya-tanya dengan Pak Heru. Selamat pagi Pak Gembala. Selamat pagi Bu. Bapak. Lama nggak ketemu. Iya, selalu. Bapak, pasangannya mana Pak? Iya, saya mau bertanya sama Pak Heru sesuai dengan anak-anak katakan, jemaat juga katakan bahwa hari ini itu hari Paskah. Tapi mungkin sebagian jemaat tahu, mengerti, bahkan mereka sudah banyak memahami arti Paskah. Tapi menurut Pak Gembala sendiri atau Pak Heru, kira-kira bisa menjelaskan makna Paskah pagi hari ini buat kami semua? Ya kalau kita bicara Paskah itu, kata Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani. Itu bahasa yang dipakai di Perjanjian Lama. Ibrani, di bahasa Ibrani, Paskah itu katanya Pesach. Pesach itu artinya melewati atau menyelamatkan. Jadi kalau bicara Paskah, ini pertama kali sebenarnya bicara tentang perayaan orang Israel. Ya. Yang memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Artinya melewati atau menyelamatkan. Kisahnya, latar belakang mengapa itu artinya melewati atau menyelamatkan. Kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, di sana dicatat tentang perintah Tuhan yang memerintahkan umat Israel untuk merayakan Paskah. Jadi Paskah itu hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan langsung. Waktu itu orang-orang dari bangsa Israel disuruh merayakan Paskah. Ada 3 hal penting di perayaan Paskah itu. Yang pertama, itu mereka makan roti tidak beragi. Kemudian yang kedua, mereka mempersembahkan anak sulung. Anak yang pertama, anak laki-laki pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan ada korban domba. Domba sesuai aturan hukum Tuhan itu selalu bicara tentang anak domba, jantan, dan keadaannya tidak ada cacatnya. Jadi yang dianggap ini sempurna nih. Ya. Jadi ada 3 hal kalau bicara tentang Paskah. Ada perayaan upacara roti tak beragi, lalu ada persembahan anak sulung, dan tentang persembahan atau kurban anak domba. Itu dipakai sebagai persiapan. Kalau kita lihat ya,
anak domba itu disembelih, kemudian darahnya Tuhan perintahkan, kalian harus oleskan darah anak domba ini ke tiang pintu rumah mereka masing-masing. Karena malam ini aku akan keliling ke seluruh Israel, setiap rumah yang di tiang pintunya tidak ada darah yang dioleskan di situ, maka semua anak laki-laki akan mati. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah, makanya diperintahkan untuk mempersembahkan anak sulungnya dan mempersembahkan anak domba itu, lalu darahnya dioleskan di tiang pintu. Makanya malam hari itu seluruh wilayah Mesir itu ada ratapan tangisan dari orang tua karena anak sulungnya mati. Sementara umat Israel tidak ada anak sulung yang mati. Mereka dilewati maut. Mereka diselamatkan dari kematian. Ini artinya Paskah. Jadi kalau bicara Paskah berarti bicara tentang dilewati oleh maut, diselamatkan dari maut itu. Kira-kira pengertian yang kita bisa tangkap cara sederhananya seperti itu, Bu. Ya, jelas. Pak Heru sudah menjelaskan bahwa itu dilalui oleh umat Israel melalui maut dan melalui perbudakan. Tapi mungkin jemaat kita juga ada pertanyaan nih Pak Heru. Iya. Kalau misalnya itu memang dilewati oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah tadi, lalu mereka melewati maut, lalu mereka melewati perbudakan. Tapi kenapa kita sebagai sekarang orang-orang Kristen juga merayakan Paskah? Benar, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kan yang melewati itu waktu itu di zaman itu adalah mereka. Yang diperintah orang Israel ya. Betul. Merayakan Nah Paskah, ini jadi pertanyaan penting nih buat kita semua nih Pak Heru. Karena bagi kita orang Kristen itu percaya bahwa apa yang di perjanjian lama itu bayangan dari perjanjian baru. Iya. Demikian juga tentang Paskah. Kalau itu bicara tentang umat Israel dilewati maut, umat Israel diselamatkan dari maut. Apa yang terjadi itu menjadi bayangan yang akan datang. Jadi keselamatan itu menunjuk kepada karya Yesus di atas kayu salib. Jadi sesuatu yang jadi bayangan diwujudkan oleh Yesus di perjanjian baru. Perjanjian baru itu bicara tentang penggenapan apa yang di perjanjian lama disampaikan. Di perjanjian lama setiap peristiwa itu sebenarnya satu bayangan, satu gambaran akan apa yang akan dilakukan Tuhan ke masa depan. Perwujudannya adalah Yesus Kristus. Kita baca Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Yesus. Iya, saudara-saudara, kalau bicara Yesus Kristus, itu perwujudan dari bayangan semua simbol-simbol, semua nubuatan yang disampaikan di perjanjian baru. Yesus adalah penggenapan dari segala sesuatu yang sudah dinyatakan Allah di perjanjian lama. Makanya kalau kita belajar membaca perjanjian lama, kita harus tertuju kepada Yesus. Kita sudah mempelajari Alkitab ya di Yesaya, di Yeremia sekarang. Kita tahu ada banyak sekali janji tentang Mesias. Banyak peristiwa itu semua mengarah perwujudannya pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 kita baca lagi ya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi,
Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi umat Israel diperintah Tuhan untuk mempersembahkan korban penebusan dosa setiap tahun. Itu diulang. Nah, kalau bicara diulang berarti kan nggak sempurna. Apa yang membuat Tuhan berkenan dengan persembahan mereka? Karena mereka mentaatinya, karena mereka percaya dan mentaati. Yang diperhitungkan yang bisa menebus dosa itu bukan darah anak domba, darah lembu, itu tidak mungkin bisa menghapus dosa kita. Tetapi iman dan ketaatan mereka lah yang akhirnya direspon Tuhan dengan mengampuni mereka. Tetapi karena korbannya tidak sempurna, dilakukan setiap tahun diulang. Tetapi ketika perwujudan dari bayangan anak lembu maupun anak domba yang sudah dikorbankan untuk penebusan dosa, itu sudah diwujudkan, digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, yang salah satu sebutan Yesus Kristus sudah saya jelaskan di Jumat Agung kan, anak domba Allah. Artinya Yesus menggenapi apa yang sudah diperintahkan Tuhan yang dulu umat Israel tidak bisa melihatnya hanya dengan iman. Tetapi bagi kita berarti ini sempurna. Makanya karena Yesus anak domba Allah yang sempurna, pengorbanannya itu sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi memberi persembahan korban. Kalau toh ada sebagian orang Kristen, sekelompok orang Kristen masih suka lakukan itu, ya. Tetapi iman mereka bukan ketika mereka memotong anak domba, mereka percaya korban anak domba ini yang menebus dosa. Enggak, itu hanya sekedar memperingati. Tetapi imannya kepada Yesus Kristus. Bagi orang Israel, dia hanya masih bayangan, Mesias itu siapa. Tetapi bagi kita bersyukur karena kita tahu, Mesias, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia, kita sudah mengenalnya. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur karena kita mengimani pekerjaan yang sudah selesai, mengimani nama yang kita kenal, dan kisah karyanya ditulis di Alkitab. Jadi kita itu umat yang sangat beruntung sekali. Ya. Karena kita sudah mengimani apa yang sudah terjadi. Umat Israel mengimani apa yang belum terjadi. Dan mereka tidak tahu bahwa Mesias itu namanya Yesus Kristus. Iya, gitu. Ternyata jelas ya Pak Heru tadi sudah menjelaskan hal itu. Ternyata kalau dulu umat Israel mempersembahkan korban. Nah tentunya ini juga jadi pertanyaan lagi nih Pak Heru. Kalau hari ini tentunya adalah perbedaan antara perayaan Paskah di zaman itu dengan yang sekarang umat Kristen lakukan. Tentunya ada perbedaan. Tetapi paling tidak ada keterkaitannya tentunya Pak Heru ya. Yeah. Nah bagaimana kalau misalnya dulu umat Israel melakukan perayaan Paskah, apakah umat Kristen sekarang apa yang mereka lakukan? Apakah mereka boleh mengikuti apa yang dilakukan dulu atau mungkin dengan seperti kebiasaan mereka atau gimana nih Pak Heru? Ya memang ada perbedaannya kan, ya. Karena orang Israel, bangsa Israel, Paskah berarti fokusnya pada pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Secara fisik berarti kan perbudakan secara fisik. Tetapi bagi kita orang Kristen, dan itu menjadi bayangan dari perjanjian baru kan, mereka memperingati yang sudah terjadi adalah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Lalu mereka mengimani penyelamatan yang akan datang yang mereka belum bisa tahu. Itu gambaran yang bagi mereka masih bayangan, berarti sesuatu yang belum jelas. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita bersyukur seperti saya tadi katakan bahwa orang Kristen memperingati perwujudannya.
Kalau orang Israel memperingati bayangannya, fokusnya kan masih bayang-bayang Ya. itu keselamatannya. Tetapi bagi orang Kristen itu penggenapannya, perwujudannya itu yang kita ingat. Makanya bagi orang Kristen Paskah itu memiliki dua hal penting nih. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu benar adanya. Kalau kita bicara Paskah, makanya fokus kita pada korban Kristus dan kebangkitannya. Karena inti iman Kristen itu di Injil. Bicara Injil itu bicara bahwa Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, anak domba Allah itu sudah menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Sehingga setiap orang berdosa itu tidak binasa, tetapi dilewati oleh maut. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Paskah kita fokusnya pada sesuatu yang menunjukkan bahwa Juru Selamat kita sudah menang. Kebangkitan Yesus itu benar adanya. Ini menjadi momen dasar iman Kristen. Kalau kita tidak percaya Yesus bangkit, maka iman kita kehilangan landasan. Apa bedanya iman Kristen, saudara sebagai orang Kristen, dengan yang tidak Kristen? Orang yang tidak Kristen tidak percaya Yesus disalibkan. Kalau mereka berkata mereka tahu ada orang yang diselamatkan, itu bukan Yesus. Nah, kalau Yesus tidak disalibkan, siapa dong? Lalu ada yang mengemasnya, oh itu si A, si B. Dan yang kedua, kalau Yesus tidak disalibkan dan tidak sungguh-sungguh mati, maka Paskah tidak perlu kita rayakan. Yesus sungguh-sungguh mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Paskah itu menegaskan iman kita. Menegaskan iman kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Boleh kita ucapkan bersama-sama ya. Iman Kristen menegaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian dia sungguh-sungguh bangkit. Coba kasih semangat kiri kananmu. Itu iman Kristen. Nah, jadi kalau nanti ada yang tanya, misalnya siapa, Pak Hasan, siapa gadis di sebelahmu? Itu bukan gadis, Pak. Bukan gadis. Dari sini kelihatan gadis. Misalnya Bu Sumarsih ditanya, Ibu agamanya apa? Saya Kristen dong. Kristen itu percayanya apa sih? Ibu bisa jelaskan, itu iman Kristen. Iman Kristen itu pusat imannya adalah pengakuan bahwa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. 3 hari kemudian dia bangkit. Kematiannya kita rayakan, namanya Jumat Agung. Kebangkitannya kita rayakan di hari Paskah. Jadi itu imanmu. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab atau kita malu menjawab, berarti kita malu dengan iman kita. Jadi gak usah malu ya. Kalau tanya jelasin aja, ini yang kita yakini. Gitu ya. Ayatnya coba. Kita baca ayatnya saja dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus nggak sungguh-sungguh bangkit, berarti dia nggak sungguh-sungguh mati. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mati, berarti penebusan dosa yang dulu bayangannya ada di perjanjian lama, itu tidak digenapi.
Kalau Yesus tidak sungguh-sungguh mati di atas kayu salib, berarti kita tidak punya Mesias, tidak punya juru selamat. Kalau seperti itu sia-sia iman kita. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan sia-sia melayani. Karena kita memberitakan Yesus Kristus yang mati dan bangkit 3 hari kemudian. Kalau itu tidak terjadi, kan sia-sia, berarti kan kembali itu hanya memberitakan sesuatu atau mengimani sesuatu yang imajiner, tidak nyata. Tetapi bersyukur, Paskah menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata, benar-benar terjadi. Amin. Ada yang kedua, tetapi ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Bu? Iya. Saya mau lanjutkan yang kedua. Yang kedua tentunya luar biasa ya Pak Heru, bahwa ternyata Paskah itu adalah perayaan Yesus menang atas maut dan dosa kita. Ya kalau sekarang orang Kristen suka beranggapan bahwa ya udah sekedar perayaan saja. Tetapi apa yang Pak Heru sampaikan itu cukup jelas. Bapak Ibu, kalau dulu itu bayangan, tetapi hari ini, sekarang, ketika kita merayakannya sebagai orang Kristen, sebagai umat Kristen, maka itu bukan lagi bayangan, itu nyata. Saya mau ajak Bapak Ibu berdiri sebentar. Yuk kita mau katakan bersama-sama. Katakan ya, ikuti saya berkata. Yesus mati, kita bangkit. Yesus mati, kita hidup. Yesus bangkit, kita menang. Amin. Percaya itu Bapak Ibu Saudara? Amin. Silakan duduk kembali. Iya Pak Heru. Yang jadi pertanyaan yang berikutnya Pak Heru tentunya luar biasa, berarti Paskah adalah perayaan kemenangan Yesus atas dosa dan maut. Nah, kira-kira nih sebagai penutup nih Pak Heru, apa sih pesan Pak Heru untuk jemaat Harmoni dan jemaat kita yang ada hari ini? Mungkin Pak Heru punya pesan terhadap kami semua sebagai umat Kristen. Jadi Paskah bukan hanya sekedar perayaan semata-mata, tetapi mungkin ada yang lebih lagi, yang lebih prinsip tentang kebenaran kekristenan. Nah, karena Yesus sungguh-sungguh bangkit, itu menunjukkan bahwa Yesus itu telah mengalahkan musuh utama manusia. Selain iblis ya, kalau dalam hidup kita kan musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Tetapi sebenarnya ada musuh yang kita tidak bisa kalahkan, namanya dosa, namanya maut. Alkitab berkata setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Lalu upah dosa ialah maut. Ini yang tidak bisa dikalahkan. Di sini ada senior-senior kita, ada yang umurnya 77 tahun, ya kan Pak Yopi 77 ya? Yopin. Waduh, ya Pak Yopin 77. Bu Sumarsi umur berapa Bu? 74. Opung 89. Jadi Kak siapa? Mama Devi. Mama Devi kakak. Kak Lina. Bu Juliana. Iya. Oh iya. Umur 67. Berarti ini 4 senior kita, anak sulungnya Opung, adiknya Pak Yopin, nomor 3 Bu Sumarsi, nomor 3 Bu Yuli. Bu Yuli. Iya. Tapi seorang Batak itu namanya, marganya yang disebutkan, namanya nggak hafal. Bu Ana. Sebab kalau bicara Huta Galung ada ratusan yang saya kenal. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini beda dengan banyak agama, bahwa iman Kristen itu diajarkan kontekstual. Makanya kitab suci kita diterjemahkan ke bahasa-bahasa di mana orang ingin dilayani. Tidak hanya diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada, bahasa Nias ada, bahasa Sunda ada, bahasa ada begitu banyak ya, bahasa Batak ada gitu ya. Karena memang iman Kristen itu Tuhan perintahkan, firman Tuhan harus bisa dimengerti oleh segala bangsa. Makanya boleh diterjemahkan. Itu kontekstual, itu bisa bicara bahasanya, bisa bicara latar belakang kepercayaannya, bisa bicara latar belakang budayanya, bisa bicara latar belakang pendidikannya.
Itu namanya kontekstual. Saya ingat kisahnya orang Batak akhirnya percaya Yesus. Sudah ada banyak misionaris yang masuk tanah Batak dibunuh. Nggak tahu apakah dijadikan saksang atau gimana. Tapi sudah beberapa misionaris dibunuh. Kemudian ada anak muda namanya Nomensen, orang Jerman. Dia akhirnya mempelajari budayanya orang Batak dan belajar bahasa Batak. Kemudian ketika dia siap diutus, dia datanglah ke tanah Batak. Orangnya tinggi besar, pakai baju orang Batak. Lalu dia mulai berkhotbah, beritakan Injil dalam bahasa Batak. Orang Batak menganggap itu dewa turun dari langit. Ternyata ketinggalan banget orang Batak di masa itu ya. Orang Jawa udah bisa melihat pesawat, mereka belum lihat. Tetapi dari situ orang Batak akhirnya mulai membuka hati, mulai pengen tahu lebih banyak, Apalagi Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa Batak. Makanya orang Batak akhirnya banyak yang percaya Yesus. Itu namanya kontekstual. Ya, makanya Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu yang profesinya apa, atau ibu rumah tangga, pakai kesempatanmu secara kontekstual untuk bercerita pengalamanmu dengan Tuhan mengalami Injil Yesus Kristus, gitu ya. Karena kita kan hari ini merayakan Paskah. Paskah itu perayaan kemenangan. Jangan sampai setelah kita merayakan kemenangan, kita seperti orang-orang kalah nanti. Dalam hari-hari kita selanjutnya, kita malu. Ketika ada yang tanya iman kita seperti apa, nggak bisa jawab. Ketika orang minta kita, tolong doakan, aku nggak bisa berdoa. Jangan, kita ini habis merayakan ini perayaan kemenangan. Paskah itu perayaan kemenangan. Harusnya semangatnya semangat orang yang mengalami kemenangan dalam Kristus ya. Itu yang Eyang Supiono Jopin sudah bersaksi. Tadi yang kakek Hasan sudah bersaksi. Semuanya kan sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan profesinya. Dan saya percaya banyak Bapak Ibu juga seperti itu. Dengan cara yang berbeda-beda. Tidak harus sama sih. Intinya, katakan bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Walaupun mereka orang-orang yang berdosa. Dan Yesus sudah menebus dosa mereka. Itu dikatakan ya. Kita baca Roma 6 ayat 9. Di bagian akhir ya. Ya. Ibu suruh saya terakhir, Pak? Ya. Ya, oke. Kalau ada hostnya disuruh-suruh harus nurut. Ya. Kalau di mall beda lagi. Kalau disuruh-suruh istri, kalau kita nggak penuhi, kita pulang nggak dibuatkan kopi. Kita baca Roma 6 ayat 9 ya. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara perhatikan, Paskah itu perayaan kemenangan kita. Makanya saya akan tutup 2 hal penting nih kaitannya dengan perayaan Paskah. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali. Tadi Pak Hasan sudah kutip dan kita sudah nyanyikan dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di hari Paskah, di perayaan Paskah ini, mari kita semakin meyakini bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu harus kita yakini. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau kita menyembah Tuhan yang hidup, berarti kita ini selalu punya pengharapan. Apapun keadaan kita,
Apapun situasi sulit yang kita alami, kita punya pengharapan karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Jangankan duitnya lagi habis, jangankan kesehatannya lagi terganggu, jangankan ada masalah rumah tangga yang tidak mungkin ditangani sendiri oleh manusia, yaitu dosa dan maut saja, itu sudah dibereskan Yesus. Kalau yang tidak mungkin dibereskan oleh manusia, itu sudah diselesaikan. Apalagi kalau nggak punya duit. Apalagi kalau ada masalah rumah tangga. Harapan kita tidak boleh sirna. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tidak pernah menelantarkan kita, tidak pernah membiarkan kita kacau, hancur, tanpa harapan. Dan yang kedua, ini penting. Yesus bicara, akulah kebangkitan. Kalau Yesus kebangkitan, ini bicara tentang kepercayaan bahwa setiap orang nanti akan mengalami kebangkitan. Kita semua akan menuju tempat yang namanya sama, namanya kuburan. Kita punya 4 senior, 4 senior itu ngantri. Saya nggak tahu siapa yang duluan. Tetapi siapa yang mau daftar duluan, nanti daftar ke saya ya, saya laporkan ke Tuhan. Tetapi bisa jadi yang lebih muda, gitu kan? Tetapi karena kita mengimani Yesus kebangkitan, saudara mati tidak akan mati selama-lamanya. Kalau sudah meninggal dikuburkan, sudah hancur tulang-tulang kita. Sudah jadi tanah kembali ke tanah. Nanti di masa, di waktu yang tepat di mana Tuhan datang yang kedua kali, maka kita akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita semua akan dibangkitkan. Bahkan luar biasa loh, sebenarnya yang mati lebih mulia itu dari yang hidup. Karena kebangkitan itu dialami orang yang mati dulu. Orang yang percaya Tuhan dulu dibangkitkan. Orang yang masih hidup itu nggak mengalami kebangkitan tuh, hanya diubah tubuhnya. Makanya siapa yang mau mengalami kebangkitan, berdoa cepat dipanggil Tuhan. Karena tidak peduli nanti tubuhmu, tulangmu sudah hancur jadi tanah. Saudara akan diberi tubuh kemuliaan, bangkit, dibangkitkan, menyongsong Tuhan Yesus. Itu kepastian karena Yesus sendiri sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus memberi kepastian kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan, diberi kemuliaan, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, nggak bisa lagi masuk angin. Di sini ada yang datang dalam keadaan masuk angin kan? Nanti kalau sudah diberi tubuh kemuliaan, anti masuk angin, anti sakit penyakit karena itu tubuh surgawi. Anti kayu putih. Wah, iya. Ini, iya, itu tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, tubuh bahkan yang tidak dikendalikan, dikuasai hukum gravitasi. Makanya bisa diangkat. Seperti tubuh Kristus terangkat ke surga. Tubuh kemuliaan itu akan diangkat menyongsong Yesus di surga. Tetapi jangan khawatir yang percaya. Kalau masih hidup, nggak perlu dibangkitkan dong. Masih hidup gimana? Tubuhnya diubah. Tubuh kemuliaan juga. Tetapi istilahnya bukan dibangkitkan. Tubuhnya diubah. Itu juga tubuh yang pakai kacamata kayak saya nggak perlu pakai kacamata lagi. Ya, karena itu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh seperti tubuh Kristus setelah bangkit. Tidak dibatasi oleh hukum gravitasi bumi, dan itu tubuh yang layak masuk surga. Jadi yang masuk surga itu bukan tubuh kita ini nggak layak nih. Jadi kalau kita mempertahankan, memoles-moles tubuh kita, merawat tubuh kita, apalagi merasa yang
telinganya terlalu pesek, telinga kok pesek tuh. Telinganya terlalu lebar, ngecilin telinga, hidungnya terlalu pesek, dioplas, dibuatkan panjang, pipinya terlalu tembem, dikempesin. Nanti kalau kita diubah, nggak perlu lagi. Itu berhentinya semuanya di kuburan. Di kuburan, ya. Jadi kita semua, tubuh kita semuanya berhentinya di mana? Coba bilang ya sama-sama. Tubuh kita ini, sambil tepuk pundakmu, tubuhmu sendiri ini. Tubuhku ini. Tubuhku ini Secakep apa? secakep apa? Sekeren apa? Cakep. Sekuat apa? Sekuat apa? Berakhirnya di kuburan. Berakhir di kuburan, woi. Ingatkan sebelahmu, jangan sombong. Ya sombong. Sombong. Oh, semua nasibnya sama ya. Jadi dua hal ini yang saya ingatkan ya. Jadi Iso berangkat dewek. Paskah ini dua hal tadi ya. Jadi ada harapan, apapun keadaannya nggak perlu Iya. menyerah karena Yesus sudah bangkit. Kalau hal yang paling sulit, hal paling tidak mungkin kita lakukan, Yesus sudah rela mati, mengalahkan dosa dan maut. Pasti untuk masalah-masalah yang lain bagi Tuhan kecil itu. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, selalu punya harapan. Dan yang kedua, jangan takut kematian. Karena kematian berarti satu kesempatan kita cepat berkumpul bersama dengan Tuhan kita. Dan kalau toh mati, ada kepastian kita akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Pak Marta, ada satu peringatan nih. Mas Heru dengan saya nasibnya sama, uangnya sama-sama sebanyak. Tapi Kak tadi ngomong kan bahwa tulang kita bisa membusuk. Jadi kita matinya lama. Sama tulang. Oh iya, saya kalau ngomong dengan tulang saya nggak akan begini, Pak. Tulangnya enggak. Iya, iya. Saya udah nggak punya tulang, Pak. Oh, nggak punya tulang, masih tegak berdiri. Tulang saya udah meninggoy. Iya. Iya. Cuma Tuhan yang dikasih Tuhan indah dan tegas. Pesan Paskah kita pada hari ini. Amin. Amin. Jadi yang diharapkan adalah sahabat, tidak hanya hari Paskah satu kali setahun saudara merayakan kemenangan bersama dengan Yesus, tapi setiap hari saudara punya cerita kemenangan bersama dengan siapa? Yesus. Tadi Pak Heru bilang, Pak Sandir, jadi kalau orang bertanya jangan lemes-lemes jadi orang Kristen itu. Di mana orang bisa belajar Yesus ada dalam hidup kita melalui aspek hidup kita setiap hari. Mas Anton, mari kita nyanyikan satu pujian sebelum Pak Heru doa. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Ini sekalian saya pemanasan untuk nanti sore.